Salam, selamat pagi. Bacaan kita pagi ini terambil dari Yesaya pasal 9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membaca bagi kita sekalian firman Tuhan di bawah perikop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menumbuhkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mau memberi telinga kita untuk mendengarkan, mau memberi hati kita untuk menyimpan kebenaran firman Tuhan, dan memberi tubuh ini untuk melakukannya. Saudara sekalian, salam. Kita manusia masa kini sedang hidup di antara kepastian dan pengharapan. Kepastian bahwa nubuat Tuhan lewat para nabinya itu sudah tergenapi di dalam Yesus Kristus. Tapi juga hidup di dalam pengharapan akan nubuat dari Tuhan Yesus sendiri akan kedatangannya kembali, parousia, kedatangan Kristus kembali, di mana kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan, dan kita akan dikumpulkan dan hidup damai bersamanya di dalam keabadian. Di dalam tema habis gelap terbitlah terang, saya tertarik dengan tema ini. Kalimat ini kedengarannya cukup familiar bagi kita. Kalau tidak salah satu tokoh perempuan, Raden Ajeng Kartini. Ini jargonnya tepat. Habis gelap terbitlah terang. Tapi sebelum Kartini ada, jauh sebelum itu, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan siapa yang membawa kita dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib? Pribadi itu adalah Yesus Kristus. Dialah yang membawa kita, gereja, igreja, eklesia, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang memegang tangan kita, mengangkat kita dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Karena itu, Bapak Mama, di ayatnya yang pertama ini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ini sebuah nubuatan yang kemudian tergenapi di dalam Kristus Yesus.
Tetapi sekali lagi kita juga sedang berjalan menuju kepada penggenapan apa yang kita harapkan di dalam Tuhan Yesus, yaitu kehidupan bersama-sama dengan Dia di dalam terang yang abadi. Kalau masa kini kita hidup di dalam dunia yang tanda kutip jahat ini, yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan pencobaan, sehingga kadangkala kita digiring sambil kita kemudian menjadi skeptis dengan parousia tadi, kedatangan Kristus tadi. Kapan sih sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus? Ini sudah 2000-an tahun loh. Ada yang bertanya begitu. Sudah 2000-an tahun. Kenapa Tuhan Yesus tidak datang-datang? Sehingga orang-orang Kristen masa kini lebih banyak merayakan Natal hanya sebagai perayaan ulang tahun. Perayaan ulang tahun artinya kelahiran Yesus. Tetapi tidak betul-betul mempersiapkan diri di dalam menanti kedatangan Kristus kembali. Orang-orang kemudian menjadi biasa, menjadi seperti skeptik bahwa Tuhan Yesus itu datangnya masih lama. Tentu waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Dia bilang hanya Bapa yang tahu, hanya Allah yang tahu kapan waktunya. Tapi kalau kita mau hitung-hitung, Bapak, Mama, bersaudaraku yang terkasih, kalau kita mau hitung-hitung, kita bayangkan bahwa di dalam silsilah Tuhan Yesus itu dia disebut anak Daud, anak Abraham. Bayangkan kalau disebutkan tentang anak Abraham, berarti apa? Ada kaitan yang jelas antara Abraham dan Yesus. Ada satu janji kepada Abraham tentang keturunannya, yang mana kemudian penggenapannya juga akan terjadi pada kelahiran atau kedatangan Yesus itu. Bayangkan, dari masa Abraham itu diperkirakan di tahun 2116 sebelum Masehi. Dinubuatkan sejak tahun itu 2116 sebelum Masehi. Kemudian dipertegas lagi oleh para nabi-nabi, termasuk Yesaya yang melayani di zaman Raja Uzia, Hizkia, dan lain sebagainya, raja-raja Yehuda, di tahun 740 sebelum Masehi. Dinubuatkan kembali pada bacaan kita yang kita baca hari ini. Kemudian tergenapilah. Itu ketika kita belum berbicara tentang penciptaan. Kapan waktu penciptaan? Tentu lebih jauh waktunya. Dan kita percaya bahwa keselamatan dan anugerah Allah itu sudah dipersiapkan sejak awal. Bahwa Allah melihat segala sesuatunya itu baik adanya. Sehingga kita juga tentu percaya bahwa rancangan keselamatan itu juga telah dipersiapkan Allah jauh-jauh hari, bahkan sejak penciptaan. Kita punya beberapa rujukan Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Yang pertama dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-29. Kita patut bersyukur untuk hal ini, bahwa firman-Nya mengatakan begini: sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita diingatkan, kita dipilih sejak semulanya. Dan kemudian juga di dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-13, di bawah perikop dipilih untuk diselamatkan, firman-Nya pada ayat 13 berkata, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan di dalam kebenaran yang kamu percayai. Bapak Mama, kita orang-orang percaya yang hidup di masa kini, kita sedang merayakan Natal sebagai salah satu perwujudan nubuatan para nabi waktu itu. Tetapi kita juga bersyukur bahwa lewat nubuatan yang tercipta itu, kita ini dipilih oleh Allah, kita ini diselamatkan oleh Allah. Dan kita sedang menanti pengharapan kita itu tergenapi lewat janji kedatangan Kristus kembali. Karena itu Bapak Mama, di masa-masa saat ini, sebagai gereja, sebagai orang-orang yang dibawa keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib, jangan lagi masuk ke dalam kegelapan. Jangan lagi kembali kepada manusia lama kita. Jangan lagi kita cepat-cepat terpengaruh dengan berbagai keadaan di sekitar kita. Jangan lagi kemudian di usia-usia kita yang seharusnya sudah matang, sudah dewasa, kita menjadi orang yang tidak benar lagi. Istilah kita STNK itu, sudah tua nakal kembali. Sambil berpikir bahwa hari Tuhan masih jauh. Jangan. Anak-anak muda juga jangan berpikir bahwa usia kalian masih terlalu jauh, sehingga nanti dulu baru kemudian bertobat, nanti dulu baru hidupnya berubah. Jangan. Kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus sadar bahwa kita yang hidup di masa kini ini sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah diselamatkan. Karena itu jangan sia-siakan hidupmu. Allah masih terus menyertaimu. Immanuel itu akan terus menyertaimu. Kalau engkau mau hidupmu disertai oleh Dia, kalau engkau mau hidupmu terus ditemani, berjalan bersama-sama dengannya, jangan jalan dengan hal-hal lain juga. Jangan belok kiri kanan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak dikehendakinya. Karena kita tidak pernah mau untuk ditinggalkan oleh Dia. Pribadi itu terus mau datang, menjenguk kita, melihat kita, membenarkan kita, mengingatkan kita, mau merangkul kita terus. Tapi banyak kali kita mau menjauhkan diri dari Dia. Saya mengingatkan kepada kita kasus-kasus tertentu ketika Allah betul-betul meninggalkan orang-orang yang dipilihnya. Kita lihat Nabi Eli, kita ingat Raja Saul, semua yang punya hal-hal baik di dalam hidupnya kemudian menjadi tidak baik, bahkan bagi keturunan-keturunan. Karena itu, saudara-saudariku, mari kita berjalan bersama, bergandengan tangan sebagai gerejanya. Satu tidak meninggalkan yang lain, satu tidak pecah dengan yang lain. Tapi betul-betul merasakan Natal tahun ini. Walaupun di tengah pandemi ini, mari berefleksi diri. Mari kita bersama-sama keluar dari keadaan kita saat ini. Mari bersama-sama kita menuju kepada terangnya yang ajaib. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gerejanya, untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Berdoalah supaya Dia membantumu mempersiapkan dirimu. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat merayakan Natal, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan mempersiapkan yang terbaik bagimu di tahun yang akan datang. Shalom.